Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Eza ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai trigonometri. Setelah pada video sebelumnya kita membahas mengenai materi prasyarat untuk bisa memahami trigonometri ini, yaitu mengenai sudut dan segitiga. Karena itu akan kita gunakan untuk memahami materi trigonometri. Nah, kita akan mulai dari perbandingan trigonometri. Kita akan bahas mengenai perbandingannya terlebih dahulu. Nah, pernahkah kamu melihat gedung-gedung tinggi kah itu, atau mungkin kamu pernah melihat pohon-pohon tinggi di sekitar kita? Ada banyak sekali. Nah, andaikan kita diminta untuk mengukur tingginya, apakah kira-kira kamu akan mengukurnya dengan apa? Nah, seseorang yang ingin mengukur tinggi sebuah pohon, menara, atau gedung bertingkat, ataupun sesuatu yang memiliki ketinggian tertentu, maka tidaklah mungkin secara fisik akan mengukur dari bawah ke atas puncaknya menggunakan meteran. Benar kan? Karena kalau pakai meteran pasti itu akan sangat menyusahkan kita sekali. Nah, salah satu cabang matematika yang dapat dipakai untuk membantu kita melakukan pengukuran gedung-gedung tersebut adalah trigonometri. Nah, andaikan jika kamu diminta mengukur tinggi gedung dan tinggi pohon yang kamu lihat, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menggunakan meteran untuk mengukurnya? Ibu yakin tentu tidak, karena itu bukan cara yang efektif. Jadi ada banyak sekali sebenarnya manfaat dari trigonometri, bukan hanya untuk mengukur tinggi gedung. Nah, trigonometri salah satu perhitungan yang harus digunakan dalam bidang astronomi. Jadi ada banyak aplikasi trigonometri ini, terutama adalah teknik triangulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Nah, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu, dan dalam sistem navigasi satelit. Bidang lainnya menggunakan trigonometri termasuk astronomi dan termasuk navigasi di laut, udara, dan angkasa. Bidang lainnya itu ada teori musik, akustik, optik, analisis pasar finansial, elektronik, teori probabilitas, statistika, biologi, pencitraan medis atau medical imaging, farmasi, kimia, teori angka, dan termasuk di situ kriptologi, seismologi, meteorologi, oseanografi, berbagai cabang dalam ilmu fisika, survei darat dan geodesi, arsitektur, fonetika, ekonomi, teknik listrik, teknik mekanik, teknik sipil, grafik komputer, kartografi, dan kristalografi. Ada banyak sekali manfaat trigonometri. Jadi berbagai cabang ilmu itu didukung kemajuannya oleh ilmu trigonometri yang akan kita bahas berikut ini. Trigonometri itu berkaitan dengan apa sih? Nah, sebelumnya waktu kita membahas materi prasyarat, kita sudah bahas bahwa trigonometri itu berkaitan dengan segitiga dan sudut. Nah, segitiga yang akan kita gunakan adalah segitiga siku-siku, karena umumnya segitiga siku-siku lah yang digunakan untuk menggunakan aturan trigonometri. Karena pada segitiga siku-siku, jumlah kedua sudut lancip itu sama besarnya dengan sudut siku-siku, karena kita tahu bahwa semua sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau yang satunya siku-siku 90 derajat, maka dua sudut yang lain akan berjumlah 90 juga. Nah, kita lihat dulu sejarahnya sebelum kita masuk ke trigonometrinya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Nah, studi tentang trigonometri sebagai cabang matematika itu lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi pada tahun 1201 sampai 1274 lewat bukunya Treatise on the Quadrilateral. Nah, bahkan dalam buku ini ia untuk pertama kali memperlihatkan keenam perbandingan trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Nah, di Arab dan kebanyakan daerah Muslim, trigonometri berkembang dengan pesat, tidak saja karena alasan astronomi, tetapi juga untuk kebutuhan ibadah. Nah, seperti diketahui bahwa orang Muslim jika melakukan ibadah sholat, kita harus menghadap ke kiblat. Nah, suatu bangunan di kota Mekah. Nah, untuk kepentingan ini, maka para matematikawan Muslim membuat tabel trigonometri untuk itu. Kita akan lihat bagaimana perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Nah, untuk memahaminya, coba perhatikan segitiga ABC yang ada di sebelah kiri. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku dengan titik sudut siku-sikunya adalah di titik C. Nah, panjang sisi di hadapan sudut A itu kita beri simbol A kecil, panjang sisi di hadapan sudut B sebagai B kecil, dan panjang sisi di hadapan sudut C adalah C kecil. Nah, ada sebuah sudut di A itu kita beri nama sudut alfa, maka sisi A disebut sisi siku-siku di depan sudut alfa, dan sisi B disebut sisi siku-siku di dekat sudut alfa. Terakhir sisi C atau sisi miring akan disebut sebagai hipotenusa. Jadi kita akan memandang perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga ini. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, kita akan mendefinisikan ada 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut
alfa yang kita buat tadi, yaitu ada sinus alfa, yaitu perbandingan antara panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang hipotenusa atau A per C. Kalau tombol di bawah masih merah, dipencet dulu ya, Kak. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kosinus alfa. Itu adalah perbandingan antara panjang sisi siku-siku di dekat sudut alfa per panjang hipotenusa atau B per C. Lalu ada tangen alfa, yaitu perbandingan antara panjang sisi siku-siku di depan sudut A per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A atau A per B. Lalu ada kosekan alfa, ini adalah kebalikan dari sinus alfa, panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di depan sudut A. Lalu ada sekan alfa sama dengan panjang hipotenusa per panjang sisi siku-siku di dekat sudut A, C per B. Terus ada kotangen alfa, yaitu panjang sisi siku-siku di dekat sudut A per panjang sisi siku-siku di depan sudut A atau C per A. Nah, ada cara yang lebih mudah untuk mengingat perbandingan trigonometri ini. Gimana sih caranya? Nah, ini dia caranya yang umum digunakan. Andai segitiga ABC kita siku-siku di C tadi, A itu kita sebut depan, B kita sebut samping, C kita sebut miring. Maka kita punya sin alfa sama dengan A per C tadi, yaitu depan per miring atau disingkat demi. Lalu cos alfa, tadi B per C cos alfa. B itu samping per miring, disingkat sami. Lalu ada tangen alfa, tadi tangen alfa itu adalah A per B. A itu depan, B itu samping, disingkat desa. Jadi biasanya banyak yang suka menghafalnya begini. Sin cos tangen itu demi, sami, desa. Nah, lebih gampang mengingatnya seperti itu. Nah, ini baru 3 perbandingan trigonometri. Yang 3 laginya itu kebalikan. Jadi kalau sin cos tangennya sudah kamu hafal, maka yang 3 lagi akan mengikut ke sini. Jadi sin alfa demi, cos alfa sami, tangen alfa desa. Maka yang 3 laginya kebalikannya, sin itu kebalikannya tadi adalah kosekan alfa. Berarti kosekan alfa adalah mi D. Cos itu kebalikannya adalah sekan, maka sekan alfa adalah mi sa. Dan tangen itu kebalikannya adalah kotangen, maka kotangen alfa sama dengan sade. Jadi yang gampang itu mengingatnya adalah demi, sami, desa. Yuk dihafal dulu anak-anak, karena ini akan banyak sekali kita gunakan dalam berurusan dengan trigonometri. Dihafal dulu demi, sami, desa. Yang 3 laginya mengikut, jadi nggak usah dibaca dulu. Cukup dihafal demi, sami, desa. Nah, ini dia yang 3 lagi. Karena dia kebalikan. Kosekan itu kebalikan sin, sekan itu kebalikan cos, dan kotangen itu adalah kebalikan tangen. Udah hafal ya? Kalau kita perhatikan ke-6 perbandingan trigonometri tersebut, mereka saling berhubungan. Hubungannya adalah tangen alfa sama dengan sinus alfa per kosinus alfa, dan sebaliknya kotangen alfa adalah cos alfa per sinus alfa. Lalu sekan alfa itu adalah 1 per cos alfa karena mereka berkebalikan, dan kosekan alfa itu adalah 1 per sinus alfa karena mereka saling berkebalikan. Kita coba contoh soalnya. Pada gambar di samping segitiga siku-siku ABC dengan panjang A-nya adalah 24 dan C-nya adalah 25. Tentukan ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Nah, kita akan coba menyelesaikan soal ini. Nilai B itu bisa dihitung dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita tahu teorema Pitagoras untuk segitiga ABC kita tadi adalah B sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurang dengan 24 kuadrat. Sama nilainya dengan akar dari 625 dikurang 576 sama dengan akar dari 49 yaitu 7. Berarti panjang sisi B-nya adalah 7. Sehingga kita punya sinus alfa tadi sama dengan A per C berarti 24 per 25. Cos alfa sama dengan B per C sama dengan 7 per 25. Tangen alfa sama dengan A per B 24 per 7. Dan yang 3 laginya kebalikan. Kosekan alfa tinggal dibalik berarti 25 per 24. Sekan alfa tinggal membalik cos berarti 25 per 7. Kotangen alfa tinggal membalik tangen alfa berarti 7 per 24. Nah, ini dia ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku ABC kita tadi. Nah, semoga bisa difahami ya dari pembahasan contoh soal tersebut.